Manganyu sepeda bisa diinyo sampai ke rantau.
sampai ke perbatasan Riau Sumbar, sampai ke Pekanbaru, sampai ke Batu Basuh, bisa diinyo menganyu sepeda. Tapi masjid yang ada dekat rumahnya tak sampai 1 kilo dah, haram tak tampur. Siap solat berjamaah, boleh ceramah ustaz kau tadi pak. Alhamdulillah pak, bu, pas ustaz tu ceramah tak baca ibu orang. Kenapa? Karena menzalimi anak yatim. Maka kalau jauh jarak rumah anak yatim tu awak jawab puik pak. Tak ada motor, sewa becak, dimuliakan anak yatim tu. Ada yang lebih parah pada itu le Pak Kadus. Sudahlah jalan kaki ku mawak, subuh tiba di mawak baca Yasin le. Baca lo tahlil tahtim doa. Sudah tu makan balik haram babe piti pak. Mengutuk hati anak yatim tu. Dari jauh lah lewat kota impak ancak zikir bu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lanyak dokek kota impak subhanallah, subhanallah. Lah lewat kota impak alhamdulillah, alhamdulillah. Menyeleweh kota impak tu tak berhenti. Makanya kalau ada orang kaya, pejabat yang korupsi, sesungguhnya dialah orang miskin sesungguhnya. Kenapa? Sudah digaji, sudah enak kasih mobil dinas, kasih bini dinas, kasih ini dinas, tapi masih mencuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala curahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Yang menyampaikan kita ke rumah Allah ini karena ada 2 nikmat yang masih lengket pada diri kita. Yang pertama adalah nikmat kesehatan badan, kemudian yang kedua adalah nikmat kesehatan jiwa. Bahasa awaknya sehat jasmani, sehat rohani. 2 nikmat inilah yang menyampaikan kita ke rumah Allah. Ada orang badannya sehat, dia bisa ke kantor, bisa bekerja, bisa dia pergi berjalan-jalan, tapi rohaninya sakit. Apa contoh Ustaz? Uang badan sehat tapi jiwanya sakit. Banyak manusia di atas dunia ini, Bapak Ibu, menganyu sepeda bisa diinyo sampai ke rantau, sampai ke perbatasan Riau Sumbar, sampai ke Pekanbaru, sampai ke Batu Basuh, bisa diinyo menganyu sepeda. Tapi masjid yang ada dekat rumahnya tak sampai 1 kilo dah, haram tak tampur. Maka uang condok iko jiwanya sakit pak. Kalau menurut ambo perlu diruqyah ke supaya kalu jin-jin setan yang ada di badannya. Iya tu bu. Yang menyampaikan kita ke rumah Allah 2 nikmat inilah. Sehat fisik, sehat jiwa. Allah mengatakan dalam Quran, la in syakartum la azinannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam ayat ini ada 2 kata yang sangat berpengaruh dalam hidup kita. Yang pertama adalah kata syukur. Kemudian yang kedua adalah kata kufur. Syukur itu kata ulama maknanya adalah menampakkan atau memperlihatkan. Apa yang kita tampakkan? Nikmat-nikmat yang Allah berikan. Diberi Tuhan ke awak nikmat sehat badan, awak gunung untuk solat berjamaah di masjid. Apalagi awak laki-laki pak.
Kalau ada apa-apa rajin sembahyang di rumah, jan pona ibu sawi laki ibu tu soleh dak. Laki ibu tu soleha. Jadi kalau memboli talakung boleh 2 pasang. Kau anak kalau kia aro. Diberi Tuhan nikmat kesehatan badan, maka gunakan datang ke majlis-majlis ilmu. Diberi Tuhan nikmat sehat, awak gunung untuk kalau ada tetangga awak, saudara-saudara awak yang sakit, maka awak jongok. Itu terguna nikmat yang diberi Tuhan tu. Awak tampakkan pak. Tapi kalau bercerita masalah menjongok orang sakit, kau perlu ambil sampen. Sebab banyak orang salah faham gini. Banyak orang menjongok orang sakit, tambah sakit orang dijongok orang. Apa betul tak menjaga ucapan tu pak? Pilihnya menjongok tetangga sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka dia nak. Mana mak kau? Tigul yang aja bu. Masuk lainnya. Apa sakit kak? Dia sakit dodoran kau dia. Dia tuyo dia. Dodo ibu sakit iya. Dia mak tetangga dia ada je contoh ibu sakitnya. Alhamdulillah 2 hari mati sudah tu. Boleh ya? Nah, jaga ucapan awak. Jadi kata Nabi dalam hadis, kalau menjumpa orang sakit itu berikan semangat pada dia. Berikan motivasi seakan-akan kita berbicara dengan dia dalam keadaan sehat wal afiat. Itu makna syukur adalah menampakkan. Bahkan saking indahnya kata syukur, ada orang memberi namanya syukur. Siku ada nama syukur. Mana bata buahan sika? Mana nama syukur? Ada nama syukur. Itu bagus tu maknanya. Menampakkan nikmat yang Allah berikan. Jadi Pak syukur sudah ditengokkan. Datang dia ke rumah Allah. Amin. Kemudian yang kedua adalah kata kufur. Kufur itu kata ulama maknanya adalah menutupi. Apa yang mereka tutup? Nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi baik Tuhan nikmat sehat badan, doamu datang ke masjid. Lah, asik je bergalung di rumah. Diberi Tuhan nikmat kesehatan badan, doamu datang ke majlis ilmu. Lah koyong pungan pengurus membau pirit patangabu ndak datang. Asik je moluk bantu. Maka sahabat dia Pak Kadus tadi, kalau 250 kakak datang je seorang lah 250 tu. Datang laki bini lah 500. Datang anak seorang 750. Datang lelaki yang bau-bau lah 1 juta malah tui telo. Datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa syukur itu mari sama-sama kita iringkan dengan bersolawat kepada seorang manusia yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara bertauhid yang benar kepada Allah, mengajarkan kepada kita bagaimana cara beramal soleh yang benar kepada Allah adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa membasahi lisan dengan berselawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT, kemudian Ketua Masjid dan pengurus masjid lain, kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat, para pemuda dan pemudi yang insya Allah semua kita akan mendapatkan naungan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling tenang di dunia ini adalah rumah Allah. Tempat yang paling tenang di dunia kau mana Pak? Rumah Allah. Kini banyak orang mencari ketenangan ke mall, ke SKA, ke karaoke, tempat-tempat hiburan. Mereka sangka dapat mendatangkan ketenangan sampai di rumah ponyong balik. Nabi langsung mengatakan tempat yang paling tenang tu rumah Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahum bainahum yatluna kitaballah wa yatadarrasunahum bainahum nazzalat alaihimus sakinah. Kata Nabi, ketika sekelompok umat berkumpul di rumah Allah, yatluna kitaballah, lalu membaca Quran. Tadi sudah dibacakan oleh qari'ah kita tadi. Luar biasa bacaannya, bisa menghangatkan tubuh kita. Mungkin banyak terlalu makhluk halus. Kemudian wa yatadarrasunahum bainahum, mengkaji isinya. Jadi kalau tiga kojong dia di masjid berkumpul, ada bacaan Quran di dalam, kemudian mengkaji isinya. Apa kata Allah melalui lisan Nabi ini? Nazalat alaihimus sakinah, Allah tancapkan ketenangan di dalam dirinya. Ada sebuah kisah nyata Bapak Ibu. Si koleng orang tiba socu sodonya, alhamdulillah. Sebab ambo jauh datang mak, ditatak tenang sampai yang telu. Alhamdulillah le pandai bahasa socu sodo. Tapi kalau ambo tengok dia bentuk muka banyak orang Jawa macam tu. Mani-mani nampak dah mo. Ya Pak Haji ya? Ayo ni. Mana hantar? Pak Haji kau membuat konsep boya hilang ayo. Jadi Bapak Ibu, sampai mana tadi Pak? Tata. Sampai tata Ada sebuah kisah nyata. Seorang ibu-ibu, dia terkena penyakit doamu matololok Pak. Kalau bahasa awak atau bahasa kami ditatak ton, doamu mato terpacar Pak. Lan tu terpacarnya. Doamu matololok ora. Pailah ibu ko bobek ke Malaysia. Pailah bobek ibu ko ke Singapura. Kok kisah nyata kau nak rangkarang je dah kau. Setelah sampai di beberapa negara, bobek masuk ke rumah sakit yang terkenal di negara itu. Sudah puluhan juta duitnya habis. Setelah dikasih obat, disuntik, juga tidak mau matanya tidur Pak. Pulangnya nyok kampung halaman. Bosulah ibu kau dengan ustaz. Lala, mu nak bosu bu? Iya ustaz. Dan pergi bobek. Apa sakit ibu? Doa mu mau tonton pacar ustaz. De tu iyo dia. Ada ubeknya bu. Apa ubek ustaz? Kalau ada dan boleh. Tak perlu boleh lah. Bekok malam datang ke masjid. Ada wirid ceramah bekok malam. Ada ubek bekok. Ketika azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah tiba ibu kau tadi. Setelah azan, salat qabliyah maghrib, baina kulli azanaini salah, baina kulli azanaini salah, baina kulli azanaini salah. Nabi mengatakan 3 kali, antara azan dan iqamat ada salat. Apapun itu salat 5 waktu, antara azan dan iqamat ada salat. Setelah salat, qamat. Siap qamat, barulah salat berjamaah di masjid. Ibu kau tadi sama ustaz sama jemaah lain. Siap solat berjamaah, barulah ceramah ustaz kau tadi Pak. Alhamdulillah Pak, Bu, pas ustaz tu ceramah tak baca ibu orang. Ada yang terbaca situ. Nah. Siku ada yang terbaca. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sudah itu Pak ya. Taso solo mak lolok dia kau tu biar ceramah mulai minggu depan sampai seterusnya ndak pernah yang ndak datang wirid tu Pak. Nyapa betu bisa nyaman lolok. Jadi kalau ada buya ceramah beko, ada yang tak baca nampak dambo. Berarti dia sedang mendapatkan ketenangan. Iya doh. Ambo tengok ya. Aku biar jangan baca nak kau kamera banyak kau masuk ke TV semua. Ibu kau pelolok, wang telut pengantuk. Jangan sampai macam itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita peringatan Tabligh Akbar Muharram. Apa saja
keistimewaan-keistimewaan, keutamaan-keutamaan yang dapat kita ambil di bulan Muharram ini. Dan alhamdulillah malam ini sudah masuk tanggal 3 Muharram, Pak. Kalau kalender Masehinya adalah tanggal 11 Agustus. Kalau berbicara tentang Muharram, maka bertolak kita dengan ayat suci Al-Quran dan pas yang dibaca oleh qari'ah tadi. Ayat ke-36 surat At-Taubah. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Itu dalilnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya jumlah bulan Allah itu terdapat 12 bulan. Terdapat 12 bulan. Dan Allah menetapkan 12 bulan itu ketika langit dan bumi diciptakan, Pak. Jadi semenjak langit dan bumi itu diciptakan, 12 bulan ini sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara 12 bulan itu kata Allah, ada 4 bulan yang diharamkan Allah. Jadi di antara 2 bulan itu ada 4 bulan haram namanya. Dan itulah agama yang lurus kata Allah. Dan janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan yang 4 itu. Yang mana aja 4 bulan do Ustaz? Yang mana aja Pak? Buya lupa Pak, yang mana aja? Kawasan Pak Haji lupa aja. Jadi yang 4 bulan ke 3 bulan berturut, 1 bulan terpisah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang tidak jelas dalam Quran, dijelaskan Nabi. Salat, aqimis salat, dirikan salat. Bagaimana gerakannya, bagaimana bacaannya, bagaimana tata caranya, itulah gunanya Nabi diutus, dijelaskan. Begitu juga dalam Quran, Allah menyebutkan 12 bulan, Allah menyebutkan 4 bulan di dalamnya. 4 bulan itu yang mana? Maka dijelaskan Nabi SAW, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 terpisah adalah bulan apa Pak? Bulan Rajab. Rajab 4 bulan. Apa makna bulan haram tu Ustaz? Kayak tu apa dia diharamkan lo, dia Tuhan bulan ko? Makna haram di situ. Sekarang kita berada di bulan Muharram, maka kita kaji tentang Muharramnya. Makna bulan Muharram itu diambil dari kata haram. Artinya terlarang. Dalam istilah lain, disucikan bulan itu. Apa yang terlarang Ustaz? Dilarang awak berselisih paham. Dilarang kita bermaksiat. Dilarang kita berjudi. Dilarang kita berzina. Dilarang semua melanggar hukum Allah. Itu di bulan Muharram. Kalau begitu Ustaz, boleh di bulan lain? Tak. Bulan lain tetap haram, tapi di bulan ini penekanannya tinggi Bapak Ibu. Jadi tak boleh selisih paham dong. Yang tu selisih paham dia Bu. Tak boleh bertengkar makna. Lantu bertengkarnya. Tak boleh berkalar berkalar, tak boleh berkalau. Tak boleh masih salah Pak. Mesti menjaga hubungan baik. Dan Allah mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilarang Allah, tidak ada syariat perperangan ketika di bulan Muharram itu.
Jadi Allah melarang langsung Muhammad dan pengikutnya untuk berperang. Bahkan orang kafir jahiliyah, mereka sangat menghormati bulan Muharram ini, Pak. Mereka orang-orang kafir itu meletakkan senjatanya selama Muharram. Kenapa? Karena mereka menghormati bulan Muharram. Tidak ada perperangan. Makna Muharram di sini adalah berdamai, bersatu, menjaga hubungan baik. Dekat siapa awak jaga hubungan baik tu? Awak kalau menjaga hubungan elok, awak ke manusia, Bapak Ibu, yang pertama kali kepada orang tua. Karena makna hubungan baik itu ada dua, Pak. Ada namanya silaturahim, ada namanya ukhuwah Islamiyah. Ada namanya silaturahim, ada namanya ukhuwah. Kalau silaturahim itu maknanya keluarga, Pak. Kalau ukhuwah itu saudara, maknanya umum. Jadi hubungan elok ko pertama adalah puncak silaturahim itu adalah untuk orang tua. Kini banyak uang anak-anak pemantau ke Malaysia. Banyak yang keluar kota, Pak. Tolok deh inyo menelepon kawan berjam-jam. Ada pakai video apa namanya itu? Video call. Video apa? Video call. Bisa deh inyo. Tapi omak inyo, ayah inyo haram tak telpon deh inyo dalam seminggu tu. Maka ini tidak baik nih. Tanamkan dalam diri awak, saya tidak akan menelpon kawan kecuali menelpon mak bapak saya. Soju hati ama ayah awak. Nyo ya mak awak tu ndak nyak piti aja ro, Pak. Walaupun dalam doa piti aja ni minta tapi inya nyak mendongau bagaimana kabar anaknya. Soju hatinya. Jaga hubungan baik kita dengan orang tua, ini pertama. Kemudian kalaulah menjaga hubungan baik awak dekat orang tua ataupun kepada keluarga awak adik-beradik, maka boleh awak jaga hubungan baik dengan orang lain. Kalau sudah menjaga hubungan baik dengan orang lain, maka tidak hanya sekadar bertegur sapa, kita mesti berbagi, Pak. Jadi menjaga hubungan elok tu tidak sekadar sapa menyapu orang, tapi berbagi dengan rezeki yang Allah berikan. Kini banyak uang, entah dek mencari perhatian, ada yang calik kadang gay di topik-topik mana pun lah, mendapatkan kedudukan, mendapatkan nama profesi apa nyo. Dia nyumbang 10 juta, dan nyumbang 5 juta, dan 5 boleh juta. Tengok omak oya lah dua makan di rumah dia. Ini bak dosa kau Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia memperbaiki hubungan baik dengan orang, sementara orang tuanya dinomor duakan. Jadi orang tua puncak silaturahim. Kemudian apa keutamaannya kalau awak tu berbagi untuk keluarga? Ini keutamaannya, Pak. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim, hadis yang paling sahih setelah Bukhari. Apa kata Nabi? Ketika seseorang bersedekah atau berinfak untuk keluarganya, dia mendapatkan 2 pahala, Pak. Pertama, pahala silaturahim. Kemudian yang kedua, pahala sedekah. Kalau awak bersedekah kepada orang lain di luar keluarga, kita hanya mendapatkan 1 pahala, yaitu pahala sedekah. Itulah kelebihan. Maka jaga hubungan baik awak keluarga lah, mantap bau qalu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan baik dikasih Nabi SAW kabar gembira kepada kita. Apa kata Nabi? Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Kata Nabi, barang siapa yang menyambung hubungan baik dengan saudaranya, dengan keluarganya, maka ketika dipanjangkan Allah umurnya, dimurahkan Allah rezekinya, ingin dia seperti itu,
falyasil rahimah, maka sambunglah hubungan silaturrahim, sambunglah hubungan baik. Kalau awak bapak ibu, kalau lah menjaga hubungan belok jo keluarga, maka tidak cukup itu saja. Kalau awak pak tengok anak yatim di rumah kampung awak, dan salah satu amalan yang dimuliakan di bulan Muharram adalah menyantuni anak yatim. Awak muliakan anak yatim pak. Kini banyak uang niatnya elok ke anak yatim, tapi justru mendatangkan dosa dari Allah. Apa contohnya ustaz? Awak pak kalau mau undang anak yatim makan ke rumah awak, tengok dulu jarak rumah anak yatim jauh rumah awak pak. Kalau jauh rumah anak yatim tu, jalan kakinya lebih 1,5 jam, 2 sejam, di bawah terik panas matahari yang begitu panas karena kita mengundang makan siang, itu berdosa besar hukumnya. Kenapa? Karena menzalimi anak yatim. Maka kalau jauh jarak rumah anak yatim tu awak jawab pak, tak ada motor, sewa becak, dimuliakan anak yatim tu. Ada yang lebih parah pada itu le Pak Kadus. Sudahlah jalan kaki ku mawak, subuh tiba di mawak baca Yasin le. Baca lo tahlil tahtim doa. Sudah tu makan balik haram babe piti pak. Mangutu hati anak yatim tu. Mangutu la jole tu. Ustaz di mana tuan? Tu di ustaz mengutu hati anak yatim, ambo pun anak yatim pak. Jadilah merasakan namo. Ambo kelas om PSD lah meninggal ayah. Nama Yambo Siregar, Haji Ahmad Siregar. Maka nama ambo Faisal Mar'i Muhammad Siregar. Nama ambo Nursia. Meninggal kelas om PSD, masuk panti asuhan Putra Muhammadiyah ambo selama 6 tahun pak. Waktu itu kelas 2 MTS ambo pak kalau tidak salah. Ada yang mengundang kami makan anak panti 20 orang anak yatim pak. Diundanglah di rumah uang. Jalan kaki lah kami ke rumah uang tu. Ondek pak, 2 sejam jalan kaki di bawah terik panas matahari. Mano anak panti tu yang pakai bodak, luntur bodak. Mano yang batu yuk, kalu nana pak. Kalu penyoki sodo. Tiba di rumah uang tu bapasang lo kipe le. Oh, ndek ponur ruangan tu dek bau nana pak. Apa betu nyola taniayo waktu pai bajalan ke mawang tu. Sudah itulah makan dakwah abai piti dah pak. Ondek mulai dari mawang tu pak sampai ke panti kau mengutuk je tahu pak. Mengutuk je hati tu. Jadi pak, kalau awak hanya sekedar memberi makan, anak yatim tu bisa makan di rumahnya pak. Di beda rumahnya ada keluarga beri makan. Kalau ndak awak bayinya piti muliakan anak yatim tu, awak mantau nasi tu kau mainnya. Ndak harus kau mawak dah. Kecuali dokek ndak masalah dah pak. 5 minit paji Iko sampai lo sejam kadang. Patut kena lu dapat penyakit mah paji tu le. Bangkit mahnya langsung. Pada oso awak. Nah itu yang perlu awak pahami. Maka awak jangan sibuk dia bakojo jawab pak. Sambung hubungan baik apalagi di bulan Muharram ini. Sesekali datanglah awak ke panti asuhan. Kalau tidak ada sampai ke panti anak yatim di Telo kau kan banyak. Berapa orang anak yatim Kadus? 27? 7. Ha. 7 orang datang ke mana yatim tu. Lah, jangan kena awak bayinya piti le, memegang kapolo jo godang poholo pak. Apanya Nabi? Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim mendapatkan pahala sama banyaknya di atas rambut di atas kepala. Berapa banyak bulu di atas kepala etong. Janganlah salah faham buat tentang hadis kau le. Ambo ceramah di SD apa pak di Bangkinang tu. Anak-anak, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim dapat pahala banyak seperti rambut kepala. Ada seorang jemaah, seorang anak pak kelas 6 SD bertanya, Ustaz, kalau anak yatim botak je nak apa Ustaz? Dapat je pahala. Maka maknanya bukan teks ya, bukan secara teks,
tapi adalah makna yang mendapatkan pahala yang banyak. Datang ke rumah anak panti itu santuni dia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang mesti kita ketahui adalah berhubungan baik awak dengan tetangga awak. Awak kalau sakit Pak, Bu, indak ona awak yang tercongang dulu Pak. Indak minon tu awak yang tercongang dulu doh. Sebab inyong pai mencarinya di tempat uang lain. Ada yang dipokan, ada yang disumbar, ada ke Malaysia. Siapa yang menolong awak sakit adalah tetangga. Maka berhubungan baiklah dengan tetangga awak. Kenapa orang tu bisa berselisih paham dengan tetangga? Salah satunya adalah karena lisannya. Makanya bukan tu yang tu dulu Pak, lebih elok awak salah kain le daripada salah ongak Pak. Kalau pakai baju tak balik sekali wang golaknya Pak. Tapi kalau ongak kasau, tak konang di uang tawi. Tak konang di uang. Maka jaga ucapan awak kepada tetangga, jaga hubungan baik, karena dialah manusia pertama menolong kita di saat kita membutuhkan. Awak kalau mencari kawan Pak, jangan pilih-pilih Pak. Oh, dia yang nyak bakawan dan dia penguasa. Dia nyak bakawan dia juang kayu. Kalau ndak kayu ndak bakawan no. Kalau ndak pejabat ndak umur dia bakawan no. Kalau miskin ndak umur dia bakawan juang tu. Jangan memandang teman apa adanya Pak. Jangan memandang teman apa yang inya punya. Kalau kita berteman dengan penguasa, pejabat, itu paling lama wak bakawan 10 tahun Pak, 2 periode. Itu pun kalau ndak ditangkuk di KPK Pak. Bakawan awak jawang kayu, harta bisa binasa, harta bisa bangkrut, harta bisa hangus, semuanya terbakar, bangkrut semuanya, hilang, ndak ada kawannya Pak. Tapi bertemanlah, carilah kawan yang mengajak kita ke jalan benar, ke jalan Allah, mengingatkan kita ketika terpeleset, mengingatkan ketika kita dalam keadaan salah. Itu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna Muharram yang mesti kita ambil di bulan ini adalah meningkatkan amal soleh kepada Allah. Yang pertama tadi menjaga hubungan baik kepada keluarga awak, kepada saudara-saudara awak. Yang kedua meningkatkan amal soleh Pak. Apa dia meningkatkan amal soleh Ustaz? Karena Nabi mengatakan barang siapa yang beribadah di bulan Muharram, di bulan yang 4 ini, Allah lipat gandakan pahalanya. Barang siapa yang berbuat dosa, Allah lipat gandakan dosanya. Maka awak tingkatkan amal soleh awak di bulan Muharram kau. Apa contohnya? Misalkan solat fardu Pak. Biasanya sebelum Muharram awak hanya mengerjakan solat 5 waktu saja Pak. Masuk bulan Muharram tingkatkan, ditambah dengan solat-solat sunatnya Pak. Jangan pamalih juga jadi uang. Ku masuk haji rajin sembahyang sunat tak pernah rugi awak. Solat sunat ko Bapak Ibu indak sekedar mendapat pahala je Pak. Ada kaitan solat sunat itu dengan solat fardu awak. Solat yang wajib 5 waktu tu ada kaitannya dengan solat sunat. Apa maksudnya Ustaz? Solat sunat yang Bapak Ibu kerjakan, fajar, duha, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir, dan solat-solat sunat yang lain. Ternyata solat sunat itu dapat menyempurnakan solat 5 waktu sehari semalam. Tak tanggung-tanggung no Mak. Dapat menyempurnakan solat 5 waktu sehari semalam. Apa contohnya Ustaz? Bukan berarti tinggal maghrib tutup je tahajud. Bisa Pak? Bisa? Tak bisa. Karena yang wajib tetap menjadi wajib. Apa maksud menyempurnakan tu Ustaz? Misalkan solat 5 waktu awak Pak. Pertama tu makninanya tidak benar, rukuknya tidak tepat, sujudnya tidak tepat, gerakan solatnya tidak sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi bacaan solat,
Kata Nabi, la salatan liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, tidak sah salat kecuali membaca Al-Fatihah. Lalu Al-Fatihah yang seperti apa yang kita baca? Mesti bacanya benar, Pak. Kenapa demikian? Karena bacaan Quran itu tidak sama dengan bahasa-bahasa lain. Kalau bahasa awak banyak arti. Banyak arti bahasa awak. Lah, kapalo, kepala, bonak, macam-macam arti, Pak. Kelapa, kiambi, kiambiu yang uwe. Apa le? Kelapo, macam-macam bahasanya. Tapi bahasa Quran tak ada, Pak. Bahasa Quran jangankan beda baris, beda jo bunyi lah lain arti. Misal, azabun alim. Alim itu artinya pedih, Pak. Alif. Sedangkan ain itu alim, maknanya mengetahui. Jadi beda bunyinya, beda arti. Maka dengan ketidaksempurnaan gerakan solat, dengan ketidaksempurnaan bacaan kita dalam solat fardu itu, ternyata dapat disempurnakan oleh solat-solat sunat. Apa dalilnya? Maka Nabi mengatakan dalam Sahih Muslim, ketika malaikat memberikan catatan amal kepada Allah, ya Allah, ini amalan si fulan. Karena amalan pertama dihisab Allah itu adalah solat. Ditengok Allah lah amalan awak. Oh malaikat, ini solatnya penuh malaikat. Iya ya Allah. Tapi ada yang tak sempurna ini malaikat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman kepada malaikat, "Unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in." Lihatlah, adakah hambaku solat-solat sunat? Apa kata malaikat ditengoknya? Ada ya Allah. Banyak misalkan solat sunat awak, Pak. Apa kata Allah kepada malaikat? Fayukammalu, sempurnakan solat fardu yang tidak sempurna. Jadi itu manfaat solat-solat sunat. Tak cik pahala je orang. Ikut apa nak solat sunat, Bu? Dia solat sunatnya mau ustaz, dikojong pahala, ditinggal tak berdosa orang. Titik. Makanya sampai kiamat dak mau supaya yang sunat. Maka dijelaskan oleh para ulama kita, makna sunnah yang sesungguhnya itu adalah kalau ditinggalkan merugi awak, Pak. Merugi awak. Itu meningkatkan amal soleh. Kemudian yang kedua, meningkatkan amal soleh dari segi berbagi. Di bulan Muharram kau, Pak, mula awak hilangkan sifat pilih awak, Pak. Sebelum Muharram masuk tak pernah bayimpak arah. Tak pernah bersedekah awak arah. Lah, apalagi awak, Pak, kau apa-apa kau yang kodok pergi sembahyang Jumat ya. Kalau dapat pergi sembahyang Jumat tu, Pak, solat-solat jual piti 5,000 dalam kelesang apa tu, Pak? Solat-solat piti 5,000, Pak. Ikut kandang tiba di masjid. Dari jauh tu, lewat kota impak, ancak zikir, Bu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lanjak dokek kota impak, subhanallah, subhanallah. Lah lewat kota impak, alhamdulillah, alhamdulillah. Menyeleweh kota impak tu nak berhenti, Pak. Mesin turbo pakai. Kalau dapat awak pergi ke masjid, ada orang masjid godang, Pak. Godang masjid. Misalkan isi masjid tu solat Jumat awak, Pak, hampir 2 orang, Pak. Membuat piti lah awak ke dalam kawasan awak ko 5,000. Berapa piti tu, Pak? 5,000 kali hampir 2. Berapa piti tu, Pak? Yang jual ayam, jual lauk, yang jual timbangan, yang jual sayur, tentu dia kau. Berapa piti tu? Berapa? 2 juta, Pak. Kalaulah jemaah Jumat solat Jumat tu membuat piti 5,000 seorang ke dalam kawasan, murid jemaahnya hampir 2, berapa piti? 2 juta, Pak. Adi baikah khatib Jumat 5 kok. Ondek, Pak. Sampatlah buya khatib Jumat tu baik 5 Pak ya. Insya-Allah jam 8 pagi lah baselo di masjid tu, Pak. Insya-Allah jam 8 pagi lah baselo lah berguling-guling di masjid tu. Dah ada kan je fikir naik tu lah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbagi awak. Kenapa demikian?
Karena apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, itulah yang akan menolong awak. Ambo pernah minta infak di masjid Tatak, Pak. Ambo waktu itu ketua remaja masjid. Minta infak masjid dari pagi sampai sore. Waktu sekitar jam 9 menjelang jam 10 kalau tak salah tu, Pak. Ambo lambaikan kota infak di tengah jalan tu. Lewatlah motor Fortuner, Pak, warna putih. Tapi BM tak boleh sabit dah, berdosa, Pak. Lewat motor Fortuner. Pak, tak impak apa ni? Ditengok dompet dia, Pak. Tengok ni tu kau sirah tu kau 50,000 tu. Apanya? Dia ndak ada tu kau kenek dah yo. Indak ada tu kau. Ndak ada tu kau kenek dah. Ndak ada tu kau kenek tu kau padik dulu, Pak. Apaknya pergi belanja yo. Ayalah bekok lah Pak ya, insyaAllah. Bekok lah Pak balik dia. Payahnya belanja ke pasar, Pak. Antara saninya tak apa nak joleh no. Bekok sore dipertemukan oleh Tuhan kami dia. Kalau ndak ambil lah ambo, Pak, mungkin pergi ke SP kali kaya. Laju motor. Bayangkan ya, Pak Roh. Jadi ndak bisa awak patuk dah, Pak. Hakikat orang kaya itu adalah seberapa banyak dia berikan kepada orang lain. Orang kaya yang sesungguhnya itu adalah mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Itulah orang kaya. Kalau banyak pilihnya ndak orang kaya dulu. Lah, sedangkan Korun aja batu orang uang bagak mangkek kunci je baru, Pak. Korun. Kuncinya aja batu orang bangkek. Awak alun condok Korun kunci aja masih dalam kelosang bola sombong awak. Maka uang-uang kaya sombong tu, Pak, keturunan Korun tu, Pak. Penguasa-penguasa yang sombong, penguasa-penguasa yang korupsi, itu keturunan Fir'aun semua itu. Makanya kalau ada uang kaya pejabat yang korupsi, sesungguhnya dialah orang miskin sesungguhnya. Kenapa? Sudah digaji, sudah enak kasih mobil dinas, kasih bini dinas, kasih ini dinas, tapi masih mencuri. Jadi bahasa lah dipalui gini, Pak. Dulu namanya mencilok, kini dipalui bahasanya jadi korupsi, Pak. Dulu bahasa agamanya riba, Pak. Kini sudah diperhalus menjadi bunga, supaya orang-orang bawah sipil tak paham. Itu maksud itu. Jadi tergantunglah awak bagaimana menyikapi, belajar, menuntut ilmu supaya paham awak. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian de apa uang banyak lalai kini sumayang. De apa uang kini banyak ndak omo melakukan perintah Allah? Jawabannya satu. Hubbud dunia, karena dia terlalu cinta kepada dunia, Pak. Azan Isya jam 7 songa. Bila wak sembahyang Isya jam 3 malam, jam 2 malam. Apa alasan kalau lah tutui kau adai? Kalau lah banyak piti dapat bawa sembahyang Isya. Lalai dia kepada Allah. Sembahyang Zuhur jam 3. Sembahyang Asar jam 6. Lalai. Apa betul? Karena dia menganggap yang namanya rezeki itu hanya duit saja, Pak. Makanya dia lalai. Padahal yang namanya rezeki itu tidak duit saja. Badan sehat tu zoki tu, Pak. Anak banyak tu zoki tu. Bini banyak tu zoki tu, Pak. Ndak roh ibu. Ndak kuasa anda, Pak. Lah, jangan pernah kita mematok yang namanya rezeki itu duit saja. Salah. Allah tu beda, Pak. Cara memberikan rezeki kepada hambanya tidak sama. Jadi rezeki pun nak sama, Pak. Ada dari rezeki anak, ada dari rezeki harta, ada dari rezeki kesehatan badan. Apa contohnya? Banyak orang nak tengok umah godang, bini godang, tapi lu dapat rezeki anak dia, Pak. Banyak macam itu, Pak. Banyak. Ada orang miskin secara ekonomi, piti nak banyak loh, Pak. Tapi anak batabuaran, Pak. Anaknya salunsin. Banyak anak. Tak banyak je deh. Banyak salunsin anak.
Berarti Allah tidak memberikan rezeki kepada dia melalui harta, tapi melalui anak. Jadi Pak, banyak anak memang banyak rezeki Pak. Uang kini tabaliuk, banyak anak bau baka sudah tu. Makanya waktu yang disobik di orang tutu dulu Pak, banyak anak banyak rezeki, 100% pasti Pak. Uang dulu Pak, iman boleh Pak, kue imannya. Makanya uang dulu Pak, dibuat anak dulu deh, kalau bikin rezeki deh. Kalau kini tak ada, dicek kojo dulu deh, dicek piti bau buat anak deh. Itulah beda iman awak jo iman uang dulu Pak. Banyak untung kalau kau banyak anak Pak. Makanya buat banyak-banyak anak Pak. Buat banyak-banyak anak. Bu, buat banyak-banyak. Aku dia menggeleng. Dah tak ada ayo lah. Buat banyak-banyak anak. Ada sebuah kisah nyata menandakan anak itu rezeki dari Allah. Ada sebuah kisah Pak. Seorang ibu dan bapak dia punya anak 15 orang. Anaknya kau malah merantau sodo. Baliklah ketika yayo Pak. Nyanak seorang kau, mak. Dan tak bisa balik tahu dia mak. Sekali setahun ni sehari baliknya. Dia ndak apa dia. KPT 1 juta mak untuk boleh CEO mak. 1 juta untuk boleh CEO. Berapa dapat dia CEO dia noh? Salam hari. CEO 1 juta banyak dapat dia noh. Mak ke 1 juta mak untuk boleh CEO mak. Datanglah anak yang nomor 2 dia. Oh mak, KPT 1 juta mak apa mak boleh lah untuk makan mak, untuk boleh cut telinga, untuk boleh baju daster, untuk boleh apa okey mak. 1 juta mak. Sampailah ke anak 5 boleh kau Bombay 1 juta seorang. Kalau 1 juta seorang berapa piti tu Pak? 5 boleh juta. Apanya ibu kau tadi paynya kaloki. Oh bang, boleh di ibu hati je kau bang. Okey bang, piti 5 boleh dapatnya bang. Alah iya banyak tu bang. Iya bang. Kok tentu 5 boleh juta dapat dia awak ancak awak beri anak 25 potong dia bang. Bayangkan tu ah. Indak muazaki awak tu. Muazaki awak Pak. Tiba anak seorang kau boleh kok bahasa omong-somong. Kau jangan ragu-ragu awak selagi omu diasung-asung tau bi Pak. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peningkatan amal yang selanjutnya, ini saya khususkan kepada pemuda dan pemudi awak. Kalau sudah sanggup menikah, menikahlah. Jangan banyak-banyak pikir. Karena nikah itu kata Nabi faqad istakmalal iman, menyempurnakan iman. Serajin apapun kalian para pemuda dan pemudi beribadah, kata Nabi, imanmu belum sempurna karena belum menikah. Tapi Pak, kalau mau menantu jangan salah pilih Pak. Kau salah pilih kok, tapi pilih antu kok. Lah, mau menantu jangan salah pilih awak. Kau anak awak ganteng kok. Ya, dia nak babi ni dan leya. Alhamdulillah lah yong. Lah nak kena pilih Allah wang leya ya, alhamdulillah ya. Main calon wang tu. Kayaknya ya. Ditengok ke awak melalui HP dia Pak. Jangan cayo awak Pak. Kalau ada nak jantan awak menengok jodohnya melalui HP, jangan cayo awak. Apa betul? Karena HP itu banyak aplikasi editan. Yang cakup bisa mulus. Nah, jangan cayo awak. Ikut tengok ni, mai ancak ya, ancak mak. Di HP nak sekete ancak ara, pas bosu lah cundak cuba ada je muka. Jangan cayo Pak. Aplikasi itu banyak, penipu Pak. Begitu juga awak punya anak gadis. Ancak anak awak konten 80 kata B+. Ya, mak dia nak berlaki dia lah mak. Ya. Alhamdulillah lah di. Antap nomor lalaku kau kosan. Yo ya. Mana calon lelaki kau orang? Kayaknya mak tengoklah melalui HP, jangan cayo awak. Dan jangan pernah tertipu dengan penampilan Pak. Kini banyak orang tua sebagian tak kicu Pak. Kau datang calon minantu laki-laki, kau mabe kok makai motor Pajero Sepot,
langsung batemu. Kosan rental kosan. Awak lah banganangannya kok Pak. Kalau banganangannya kok bulan Januari ke Jakarta so. Motor ada. Bulan Februari besok ke Medan awak. Bulan ketiga ke Telo awak. Bulan keempat di rumah aja nih. Yang motor nak nahu dia Pak. Jadi jangan tertipu. Ada yang tak lekam karena panas, tak lagi karena hujan segala macam. Itulah iman. Cailah minantu tu yang paham dia dengan agama, yang sumayang ni Pak. Caranya cuma apa Ustaz? Ambo baik caro cik Pak. Kalau apa-apa kalau nyak minantu laki-laki tes inyo Pak. Tes hafalan Quran inyo, tes bacaan solat inyo, bagaimana tutur kata inyo. Kemudian yang satu lagi di tes inyo bok bosu hari Jumat jam 2 boleh Pak di Ampera tu rumah makan. Hari Jumat Pak. Awak bok bosu jam 2 boleh. Yang besok bosu jam 2 boleh ya yang. Jam 2 boleh mo. Jam 2 boleh lah. Ayolah. Kalau tibonya Pak jadi temu je dulu Pak. Berarti nyo ndak uang sumah, ndak sumayang dorong. Ala jualan Jumat tibo je sepualar. Maka jadi temu jualan dicai uang yang sumayang. Tentu deh nyo mana yang perlu dihargai Tuhan atau calon mintuanya. Ini orang yang hebat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti kita pahami bahwa peningkatan amal itu banyak sekali kita lakukan di bulan Muharram ini Pak. Tingkatkan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awak yang punya anak gadi Pak, kau mohon maaf. Ibu-ibu zaman milenial kini banyak ndak jual anak gadi, ibu-ibu kini banyak terpengaruh Pak. Kadang anak bujang lah terkicu dari belakang. Sangko juga di kosan jando san. Kosan bini uang kosan. Apa penampilannya dah luar biasa. Kalau kamu tu anak gadi punya bini Pak, tolong tutup auratnya keluar Pak. Iko bangga menengok obuk contoh sapi juk kalau. Nyola bonding kunun ko 3.000 bonding. Sampai 4.000, 5.000 sejuta. Bangga yang menengok sapi juk orang. Badoso awak Bapak Ibu. Yang lebih parahnya, kalau apa-apa amak-amak memberi HP ke anak gadi ataupun anak bujang, khusus kepada anak gadis, syarat pertama wajib tahu kata sandinya Pak. Nyo banyak isi dalam HP tu. Apa yang bosan pencuri iko, ada sebuah kisah nyata Pak di Provinsi Riau. Menerangkan pelajaran lah guru ko tadi. Waktu itu ada musim corona lir Pak. Ngunung pelajaran. Adalah anak murid seorang laki-laki sedang menengok HP Pak. Tengok HP ko ni. Tak apa ditengok membaliklah guru ko ke belakang menghadap muridnya ko tadi. Nampaklah sedang main HP. Maka ditangkok Pak. Waktu itu alun dilarang apa? Dilarang bawa HP Pak. Ditangkoklah HP ko. Dibawa ke ruang kepala sekolah. Sampai di ruang kepala sekolah dicek, ditengok isi dalam. Ternyata maaf cakap, terdapat 30 video porno di dalamnya. Bayangkan. Banyak film besi salak di dalam tu Pak. Pareso. Begitu juga apa kalau membeli HP ke bini Pak. Apa kalau membeli HP ke bini, syarat pertama cik wajib tentu kata sandi HP tu Pak. Tapi apa-apa sih kau ni berani nengok HP bini ya? Oh Pak. Pandai mama ini. Mama tu dah pandai tu. Iya. Bagi yang tak pandai, bagi yang pandai. Tanya anyo ada. Banyak kini terjadi kejahatan perselingkuhan tidak karena niat, tapi karena ada kesempatan. Tengok. Kalau ada anak gadi awak, bini awak mengupload video atau foto di Facebook, di YouTube, di apapun nomor lah Pak, di media sosial, dimasuk dia foto yang tak pakai jilbab, dimasuk dia foto yang tidak menutup aurat. Ini namanya dosa jariyah. Biasa waktu tentu yang namanya dosa apa? Jariyah tu adalah sedekah, Pak sedekah jariyah. Pahala yang mengalir. Zaman kini banyak orang melakukan dosa jariyah. Apa dosa jariyah Ustaz? Dosa yang mengalir terus.
meskipun dia sudah mati. Sudah berfoto masuk ke pacebok, ndak berjilbab. Ndak lo pakaian sompi be kok nampak auratnya. Maka dosanya mengalir terus karena banyak dunia ini menengok fotonya yang membuka aurat, Pak. Meskipun dia sudah mati, dosa itu tetap mengalir. Kenapa? Karena yang mati itu orangnya, sementara fotonya, videonya masih bergentayangan di media sosial. Maka pulang dari siku awak kalau ada foto anak gaji awak, kalau ada foto awak perempuan, ibu-ibu, akui langsung. Hah? Ibu lah nengok kami sebagai orang jantan kau, Bu. Sabit je bekok kucing congok ke tulang. Nya tulang tu duit. Lah. Sabit je laki-laki kau mata keranjang segala macam. Nya awak mengongong. Maka dijago. Apalagi laki kini, zaman kini kau laki Pak menengok bini uang jo menengok bininya nak sama coro Pak. Kalau menengok bini uang minit ilu, menengok bininya minit imato. Iya Pak. Iya tu. Kalau menengok bini uang minit ilu, menengok bininya minit imato menangi. Jadi jago aura ya Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, awak ceramah tak lama-lama Pak. Sebab ada kabar gembira bahwasanya setiap acara ini kita akan mengadakan makan bersama di rumah masing-masing. Yang ketiga adalah mengingat kisah para nabi terdahulu yang banyak terjadi di bulan Muharram. Apa manfaatnya Ustaz? Awak mengkaji sejarah Nabi itu. Manfaat yang pertama, menguatkan iman kepada Allah. Apa betul Ustaz? Awak kalau sakit Pak, jangan kecewa. Nabi saja manusia pilihan, manusia yang ditunjuk Allah, manusia yang dijamin masuk ke dalam surga, tapi tetap diuji Allah. Jadi jangan awak sangka bekok mentang-mentang para nabi dan rasul tu dia dekat kepada Allah, dia kekasih Allah, lalu tidak diuji. Bahkan para nabi dan rasul itulah manusia yang paling berat ujiannya di sisi Allah. Sakit awak, nabi terdahulu yang diuji Allah adalah Nabi Ayub. Kapan Allah sembuhkan Nabi Ayub dari penyakitnya bernanah-bernarah kulitnya? Kapan Allah sembuhkan penyakit Nabi Ayub? Terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan yang bernama Nun. Bagaimana kisahnya? Nabi Yunus berdakwah. Maka puluhan tahun dah juga ada orang yang ikut dengan dakwahnya Pak. Bekok dalam 10 tahun seorang, dalam 20 tahun seorang. Ngene orang ikut je dakwah Nabi Yunus tu. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, carilah tempat lain untuk dia berdakwah ya Allah. Inya yang minta pindah Pak. Tapi wahyu tidak turun Pak. Allah tidak menurunkan ayat, Allah tidak menurunkan jawaban. Tapi Nabi Yunus ini ternyata dia pergi payajonya Pak. Tak dibalik di Tuhan payajinya. Pelajaran dapat ambil Nabi Yunus ini berputus asa. Pailah Nabi Yunus tu masuk ke dalam kapal berlayar sampai di pertengahan laut. Olenglah kapal ku Pak karena ombaknya sangat besar. Apa nyinah koda? Barang-barang mesti dikeluarkan semuanya. Ini kapal sudah mau jatuh. Kalau lah bang sodo. Masih juga nak tonang kapal dulu Pak. Ombaknya besar menghantam kapal. Maka kata nahkoda tu harus ada yang dicampakkan keluar. Ini beban dah berat nih. Barang sudah dikeluarkan. Pak, apa-apa juga bang, buat lepas kolon. Tak juga aman kapal lorong. Masih juga goyang. Maka adalah usulan mesti ada yang dilemparkan keluar. Maka dalam riwayat mengatakan Nabi Yunus ini mendapatkan 3 kali undian. Semua yang ada dalam kapal itu 3 kali undian. Undian pertama nama Nabi Yunus juga. Undian kedua nama Nabi Yunus juga. Undian ketiga nama Nabi Yunus juga. Ini Allah yang memilih Pak. Allah yang memilih ini. Yang membaik undian tu Allah Pak melalui tangannya manusia tadi. Apa tujuan Allah memilih Nabi Yunus mendapatkan ujian ini? Menegur Nabi Yunus.
Akhirnya dicampakkan Nabi Yunus keluar, ditelan oleh ikan yang bernama Nun. Maka dalam ayat dikatakan, seandainya Nabi Yunus itu tidak bertaubat, tidak bertasbih, tidak meminta ampun kepada Allah, maka niscaya ikan itu akan hidup sampai dunia kiamat. Tapi karena Nabi Yunus itu dia tetap ingat kepada Allah, dia menyesali dosa-dosanya, karena dia berputus asa, ditegur Allah, akhirnya dimuntahkan oleh ikan itu ke tepian. Kapan itu terjadi? Pada tanggal 10 Muharram. Banyak kisah-kisah yang sangat menakjubkan, Pak. Makanya amalan yang paling utama di bulan Muharram adalah berpuasa. Berpuasa. Apa alasannya? Nabi Musa diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Diselamatkan Allah. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Makanya itu salah satu alasan kenapa umat Islam berpuasa pada tanggal 10. Orang kafir juga berpuasa, Pak, karena dia juga menghormati yang demikian. Maka orang kafir itu juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Awak juga berpuasa umat Islam. Kata Nabi, khaliful Yahud. Bedakan dirimu dengan orang Yahudi. Bedakan diri kalian dengan orang kafir itu, bedakan. Bagaimana cara membedakan? Kata Nabi SAW, kita dianjurkan berpuasa pada tanggal Tasu'ah 9, Asyurah 10. Jadi kalau lah disobik 10, jangan sobik Asyurah ni, Pak. 10 Muharram, kalau Asyurah, Asyurah aja. Kalau ada nyobik puasa apa 10 Asyurah, berarti puasa 10 tu ya. 10 dan tanggal 9. Kalau sanggup, alhamdulillah. Kalau tidak sanggup tanggal 9, 10, 11. Tidak je sanggup 10. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya-Allah kita akan melakukan puasa nanti pada tanggal yang sudah ditentukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kesempatan malam yang berbahagia ini bisa memberikan kepada kita iktibar pelajaran, terutama bagi hamba yang dhaif yang menyampaikan. Malam ini kita disaksikan oleh ribuan para malaikat mencatat amal kebaikan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, amin. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita semuanya, amin. Dan semoga kita masuk ke dalam surga berjumpa dengan para nabi dan rasul. Sebelum ditutup, kau ada hadiah untuk tingkat SMP, SD, kau SMP, kau jawabannya pertanyaan, untuk lebih 3, kau answer, kau majir, kau jawabannya pertanyaan ini untuk SMP. Maksudnya apa? Dari pertanyaan untuk tingkat SD, aku hadiahnya 10 MP. Oh iya. Kau untuk SMP. Berarti kau untuk SD, kau SMP. Apa pun pertanyaannya? Pertanyaannya, tapi kau untuk SD. Kau untuk SD. Dapat 3. Kau untuk SD. Kau untuk SMP. Oke, jawabannya. Iya. Aku ada kabar gembira kau untuk anak-anak SD awak, untuk anak-anak SMP awak. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan, maka mendapatkan hadiah dan ada bonus dari ustaz juga. Jadi dari pengurus memberikan hadiah, insya-Allah ustaz yang terakhir memberikan bonusnya walaupun tidak banyak. Yang SD dulu. Siapa bisa menjawab pertanyaan, acungkan tangan. Inyo menjawab tapi nak nunjuk tangan, maka tidak diterima. Karena kalau ongak banyak yang dongong, Pak, jadi mesti mengacungkan tangan. Lah dongongnya tu. Baik anak SD laki-laki maupun perempuan, jawab. Pertanyaan pertama, buka telinga lawe-lawe. Pertanyaan pertama. Siapa nama ustaz yang berceramah malam ini? Tunjuk tangan cepat. Togak. Ke depan. Ustaz sungguh ke depan. Bekok kalau jauh ke belakang, tidak sampai yang peluk dulu kaki ke kawasan ustaz, pai. Harus jelas ya.
Bapak tengok kokin tadi? Enggak. Siapa nama lengkap Ustaz? Muhammad Faisal. Ha? Muhammad Faisal. Pas yakin tu? Alhamdulillah salah. Silakan Bang. Awak ubah pertanyaannya Pak Ya kalau sama pertanyaan enggak boleh. Siapa nama Oma Ustaz? Ama itu beda tu. Tunjuk tangan. Cepat. Siapa Oma yang menunjung ndak barokah pitira. Ya Pak. Ke depan cepat. Iko memang istimewa kau ya. Nursia. Siapa? Nursia. Bu Nursia. Siapa? Bu Nursia. Nah, KPT untuk seminggu. Nah. Okey. Yang kini ambo stop untuk adusi untuk laki-laki lah. Ibu nengok ada ke mana ini. Pertanyaan untuk anak SD lah. Pertanyaan buka telinga lowe-lowe, dongong. Ustaz akan bertanya. Siapa? Apa yang Ustaz tadi tu? Sebanyak 12 bulan yang Allah katakan dalam Quran, ada 4 bulan yang disebutkan Allah. Apa 4 bulan tadi? Ada 4 bulan yang diharamkan. Yang mana saja 4 tu? Oh ya, yang menunjuk nak barokah biti tu. Tu tengok. Ikut SD SMA kau? Yang ambo suruh SD you. Bekok ya bekok. Bekok bongi pengurus kamu ya bekok. Ya? SD ada dapat? Ada orang. Kita ubah pertanyaan. Ada yang dapat? Nah, ada orang. Ambo ubah pertanyaannya. Siapa nama Nabi yang dicampakkan dari kapal karena mendapatkan undian? Togak capek piti togak. Copek. Kojo. Siapa nama nabinya? Nabi Nuh Yunus. Siapa? Nabi Yunus. Alhamdulillah untuk belanja sebulan. Mantap. Apa? Lah, kau untuk anak SD tak ada lah. Kau anak SMP lah kau lah. Yang anak SMP buka telinga lawe-lawe. Siapa yang bisa menyebutkan 12 bulan Hijriah? Anak SMP, laki-laki perempuan yang bisa menyebutkan 12 bulan. Hitung sampai 3, 1. Tahu tak? Assalamualaikum. Coba sebutkan 12 bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Mantap. Okey, berlanjut untuk 2-3 hari. Lah ikon dak untuk laki-laki je pada usi berlaku. Ya. Berlaku. Pertanyaan selanjutnya untuk anak SMP sederajat laki-laki dan perempuan. Berapa lama Ustaz tinggal di panti asuhan? Nih. 6 tahun. Bahasa Indonesia lah minta uang telo. 6 tahun. Pegang. 6 tahun. 6 tahun. Ini untuk 6 tahun. Silakan.
Pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan terakhir sebenarnya ya. Untuk anak SMP, Pak. Bapa disuruh di ustaz tadi untuk kaum laki-laki membuat piti dalam kalosang ke masjid hari Jumaat. Mana dah dulu? Pak, saksi Pak, mana dah dulu Pak? Maklah kau dah open lagi Jalan. Jalan. Ya. Zaki ni bagi-bagi Bapa? Mak ibu. Mak tu ya bahasa telo je ni. Bahasa Indonesia yo. Segar. Berapa dimasukkan ke dalam kelesang kalau solat Jumaat? 5.000. 5.000. Mantap. Jajan untuk 2 hari. Lebih hadiah. Tak pasal kalau sang ustaz di kau ni. Jangan tengok nak paji nak kau banyak apa? Kau pertanyaan dia ustaz lah. Ada 3 poin penting yang ustaz jelaskan dalam ceramah tadi. Apa saja yang 3 itu? Makna Muharram kita ambil 3 tadi kan? Pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Apa? Ini bebas untuk semuanya. Apa-apa nyak piti jawab. Ibu-ibu nyak piti jawab. Siapa yang bisa? Kau dapat hadiah langsung dari Ambo. Pak Kadus. Okey lah. Siapa bisa jawab Pak? 3 Pak, 3 inti ceramah tadi. Apa? Dapat baba piti langsung untuk pengganti ni anggota petang apa? Buka rekaman. Untuk apa sodo piti kok? Ada yang bisa jawab? Iyo dia. Jam ustaz ceramah, tak ada yang nangkuk, yang masuk telinga kiri kalau yang lebih parah tu. Masuk kanan kalau kanan dia. Dah ada dapat apa? Awak tu kau pertanyaan. Awak tu kau pertanyaan. Pertanyaan yang selanjutnya adalah apa makna daripada Muharram dan asal katanya apa? Kau bisa jawab. Apa asal kata Muharram? Apa maknanya? Tunjuk tangan. Kau memang calon-calon penguasa cenderung. Amin. Luar biasa. Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam. Mak ya ahli kubur ni. Apa jawabnya? Dilarang. Asal kata Muharram? Haram. Mak pandai. Berhak anda mendapatkan uang tunai sebesar RM5.000. Lah, untuk 2 hari mah. Alah Pak. Alah ya. Nya lama-lama basi kawan kok. Lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya diberkahi Allah. Kemudian umur kita berkah, rezeki kita lancar, kita semakin taat kepada Allah di bulan Muharram ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir saya ingin ajak Bapak Ibu untuk sama-sama memuji Allah. Di mana-mana ambo tabligh akbar, ambo selalu bawa ikut Pak. Kita memuji Allah ikut ustaz semuanya. Kompak Pak Bu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terakhir sama-sama Pak, kuat suaranya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.